Dan insya Allah pada kajian kali ini akan membahas bab terakhir di dalam bab wudu, yaitu masail tata'allaq bil wudu, pernak-pernik yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah wudu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita udah banyak berbicara mengenai tentang wudu. Berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai tentang kapan kita diwajibkan untuk berwudu. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah untuk sholat. Di sini ulama sepakat, Pak, tidak ada perbedaan. Biasanya kalau ada kesepakatan di antara ulama, itu cirinya mudah. Biasanya cirinya itu kekuatan dalilnya kuat. Yang kedua, pemahaman terhadap dalilnya bukan multi tafsir. Jadi khilaf itu muncul di antara satu dari dua perkara tadi. Bisa jadi dalilnya kuat tapi pemahamannya multi tafsir. Bisa jadi pemahamannya jelas, clear, tapi dalilnya diperdebatkan tentang kekuatannya. Ini kadang-kadang yang kita nggak paham di sini. Contoh misalnya, dalilnya kuat, Pak, dalilnya kuat. Tapi mohon maaf jamaah yang berbahagia, dalilnya itu sangat kuat, pemahamannya yang multi tafsir. Contoh misalnya mengenai tentang firman Allah. Kalau ada ayat Allah pasti kuat, karena Quran itu sifatnya mutawatir. Firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ya, maaf saya ulangi, dalam surah An-Nur ayat yang ke-31, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Dan janganlah para wanita mempertontonkan auratnya, kecantikannya, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak darinya. Kata-kata apa yang nampak darinya itulah yang menjadi perdebatan. Maksud yang nampak darinya itu apa? Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan yang nampak darinya itu yang nampak dari wajah dan telapak tangan. Maaf, itu pendapat Imam Ibnu Mas'ud. Jadi yang nampak dari wajah dan telapak tangan. Jadi seluruh tubuh ini aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini yang diikuti oleh mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya yang madhara minan, nampak dari itu maksudnya nampak min duni qasdin, tanpa sengaja. Berarti menunjukkan seluruh tubuhnya tetap aurat, tidak ada pengecualian. Dan itu yang diikuti oleh mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi kadang-kadang dalilnya kuat tapi pemahamannya multi tafsir. Atau pemahamannya clear tentang hadis salat tasbih, tapi kekuatan dalil ini diperdebatkan. Apakah hadis tentang salat tasbih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari bapaknya yang bernama Abbas menceritakan tentang percakapannya dengan Nabi bla 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 bla, ini merupakan hadis yang sahih atau tidak? Ulama beda. Bagi Imam Muslim mengatakan hadis ini sahih. Imam Abu Dawud mengatakan sahih. Termasuk Syekh Al-Albani juga mengatakan sahih. Tapi Imam Ahmad mengatakan hadis ini dhaif. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini dhaif. Coba, ini ulama-ulama hadis, Pak. Sehingga berangkat dari situ, teman-teman yang berbahagia, itu sumber dasar khilaf itu begitu. Termasuk yang kita bahas kali ini, kenapa kok disepakati tidak ada perbedaan bahwa wudu digunakan untuk sholat? Karena dalilnya qat'i, jelas kekuatannya. Dan dalilnya juga, dalalahnya, pemahamannya itu juga kuat. Jadi kalau udah ketemu begitu maka clear. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah, jika kamu mau melakukan ibadah sholat, begitu. Jika kamu melakukan ibadah sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai kedua sikumu, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya di situ ada perintah kalau kamu ingin melakukan sholat maka berwudulah. Nah, karena ayatnya kuat, kekuatan ayatnya jelas,
Kemudian juga kita berbicara tentang pemahaman, penafsirannya juga cukup jelas. Kau ulama sepakat di situ, tidak ada perbedaan. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah untuk tawaf. Nah, jadi orang tawaf ini wajib dalam kondisi berwudu, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama ya, dari 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini kompak semua. Ya, teman-teman yang berbahagia, para imam-imam ini, jamaah yang dirahmati Allah, sepakat tawaf. Mana Pak Ustaz dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "At-tawafu bil baiti shalah," kata Nabi, bahwa tawaf di rumah Allah itu adalah sama seperti sholat. Illa anna Allah abaha fihil kalam, hanya saja yang membedakan, Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk kita berbincang-bincang di dalam tawaf, tapi Allah tidak memperbolehkan kita berbincang-bincang di dalam sholat. Jadi jamaah yang berbahagia, itu yang kedua, tawaf. Muncul pertanyaan, Ustaz, misal contoh nih, kalau saya bermadzhab Imam Syafi'i, tawaf tadi kan wajib dalam kondisi melakukan ibadah wudhu. Ini problemnya kalau saya mengikuti madzhab Syafi'i misalnya, saya tawaf tersentuh dengan lawan jenis, otomatis batal wudhu saya. Nah pertanyaannya, gimana tawaf saya? Mustahil tawaf tanpa tersentuh dengan lawan jenis. Jadi kita nggak ada niat mendekat aja udah dipepet memang Pak. Depan perempuan, belakang perempuan, kita di tengah, dicepit. Ini kalau tidak di Masjidil Haram habis kalian ini. Jadi teman-teman yang berbahagia, Masya Allah, ini dalam kondisi yang seperti itu nggak mungkin tidak kesentuh perempuan. Maka bagaimana solusinya? Ya bilangnya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya di situ ada mazhab dari Imam Malik yang memberikan keringanan. Terus dia protes, oh ini pindah mazhab begini, ini kan seperti orang yang tidak konsisten. Saya bilang, justru saya mau bertanya, gak konsistennya gimana? Ya iya Ustadz, kadang ikut mazhab ini, mazhab ini. Lupa, kalau saya wudhunya kayak Imam Malik misalnya, kemudian batalnya kayak Imam Malik, itu bukan tala'ubiddin, mempermainkan agama, bukan. Yang nggak boleh itu kalau bapak wudhunya Imam Syafi'i, tapi batalnya ikut Imam Malik, nah itu baru nggak boleh. Itu menciptakan mazhab baru, namanya mazhab Al-Nawuriyah. Tahu Nawuriyah? Ngawur ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya kalau berangkat ibadah umroh, salah satu isi manasik kami adalah mengajari bagaimana tata cara berwudu berdasarkan dari pemahaman yang dipahami oleh Imam Malik. Seperti contoh kewajiban mengusap semua rambut. Kalau Imam Malik itu semua. Kalau Imam Syafi'i kan cukup sebagian aja. Ya. Itu termasuk juga kewajiban menggosok ya. Menggosok tubuh, karena kalau Imam Malik itu Pak wajib hukumnya menggosok. Imam Syafi'i kan tidak. Keran dibuka, tangan digini-ginikan aja, yang penting basah semua, sah. Gitu. Kalau Imam Malik berbeda, dia mensyaratkan wajib digosok. Ya, teman-teman yang berbahagia, wudunya Imam Malik, batalnya kayak Imam Malik, maka itu bukan mencampur mata, itu diperbolehkan. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, yang ketiga, masalah menyentuh mushaf. Nah, ini menjadi masalah yang cukup hot ya. Apakah untuk menyentuh mushaf kita wajib berwudu atau tidak? Kenapa saya bilang masalah yang hot?
yang merupakan masalah yang selalu dibahas, ya, selalu diputar-putar. Nah, kita akan coba untuk mengklarifikasi. Pendapat yang pertama adalah merupakan pendapat jamaahirul ulama, pendapat mayoritas ulama. Di mana mayoritas ulama mengatakan bahwasanya menyentuh mushaf itu wajib berwudu terlebih dahulu. Sebagian ulama lain, minoritas dari kalangan Zahiriyah, mengatakan bahwa tidak. Ya, teman-teman yang berbahagia, kalau kita pelajari, tidak wajib itu yang namanya berwudu. Kenapa ini khilaf terjadi? Nah, ini yang tadi saya bahas di awal tadi. Ini dalilnya kuat Pak, jelas wong Quran kok, nggak ada perdebatan lagi, sudah clear. Tapi sudut pandangnya ternyata berbeda. Cara memahaminya multi tafsir. Nah, itu coba kita bacakan ayatnya. Ini termaktub pada surah Al-Waqiah ayat 77, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqur'anun karim. Sungguh ini adalah Quran yang mulia. Ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun. Diletakkan oleh Allah di kitab yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun. Perhatikan, tidaklah menyentuhnya kecuali mereka yang suci. Tidaklah menyentuhnya. Nah, nyanya ini loh Pak. Gitu. Nyanya ini kembali kemana? Ke Quran kah? Atau kembalinya kepada Lauh Mahfuz? Saya ulangi. Ini adalah Quran yang mulia. Diletakkan di kitab Lauh Mahfuz yang terjaga. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Tidaklah menyentuhnya. Nyanya itu kira-kira kembali ke mana? Ke Quran apa ke Lauh Mahfuz? Ini adalah botol aqua, diletakkan di atas meja berwarna coklat. Tidaklah menyentuhnya kecuali yang punya. Tidaklah menyentuhnya. Nyanya itu ke botol aqua atau ke meja? Botol. Nah, itulah yang disebut dengan sudut pandang. Saya jelaskan. Pendapat daripada mayoritas ulama, ya teman-teman yang berbahagia, saya ulangi, pendapat daripada mayoritas ulama mengatakan bahwa nyanya itu kembali pada Al-Quran. Maka artinya tidaklah menyentuh Quran kecuali mereka orang-orang yang suci. Suci dari hadas. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan nyanya kembali ke Lauh Mahfuz. Tidaklah menyentuh Lauh Mahfuz kecuali mereka orang-orang yang suci. Kecuali mereka adalah orang-orang yang suci. Siapa itu? Para malaikat. Tidak menyentuh Lauh Mahfuz kecuali para malaikat. Jadi di sini ada sudut pandang terhadap hal itu sehingga memunculkan perbedaan dan perdebatan di antara para ulama itu sendiri. Merujuk dari poin-poin yang ada, saya pribadi mentarji pendapat mayoritas ulama, yaitu kewajiban untuk berwudu ketika menyentuh mushaf. Khilaf tentang tafsirnya oke, kita hargai, tapi ternyata ada hadis yang lebih spesifik dari Amr bin Hazm. Ya, saya ulangi lagi. Dari Amr bin Hazm menceritakan bahwa Nabi pernah menulis surat. Nabi pernah menulis surat kepada ahli Yaman, penduduk kota Yaman. Kemudian dikatakan, ceritanya panjang saya di sini.
Tapi intinya di situ dipotong sebuah kalimat, la yamassal Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran. Saya ulangi lagi, tidak boleh menyentuh Al-Quran illa tahir, kecuali mereka orang yang suci. Hadis ini merupakan hadis yang ya walaupun ada sedikit perdebatan mengenai tentang dalalahnya, tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman yang berbahagia, faktanya salah satu yang mensahihkan hadis tersebut ya teman-teman itu justru adalah Syekh Al-Albani ya, yang justru mensahihkan hadis tersebut. Faqad shahhahul Albani fil Irwa. Beliau mensahihkan hadis ini di dalam kitab Irwa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tadi berkenaan dengan kewajiban untuk wudu ya. Ya, artinya memang ada khilaf, dan tadi rujukannya Ustaz sudah sampaikan dalam surah Al-Maidah dengan tegas jelas mengatakan sedemikian. Kemudian berikutnya teman-teman yang berbahagia, kapan kita disunahkan wudu? Tadi kan diwajibkan wudu, ini disunahkan. Yang pertama adalah ketika kita berzikir kepada Allah. Ini zikir umum di sini, Pak. Nah, makanya kembali ke tema yang pembahasan terakhir tadi. Kata Syekh Ibn Taimiyah. Syekh Ibn Taimiyah ini termasuk orang yang tidak mewajibkan wudu. Termasuk orang yang tidak mewajibkan wudu ketika menyentuh mushaf. Ternyata beliau berkata, ya apa istilahnya? Walaupun bagi saya tidak wajib wudu, kata Syekh Ibn Taimiyah, tapi perbandingannya kalau malaikat tidak bisa menyentuh lauh mahfuz, maka tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Karena Quran itu adalah zikir, dan kita sepakat bahwa zikir itu menyunahkan kita untuk minimal berwudu. Jadi artinya bapak-bapak, beliau ngomong gini loh, walaupun aku tidak mewajibkan, tapi jangan sampai nggak wudu. Karena itu termasuk zikir. Nabi Muhammad SAW itu saking hebatnya, Pak. Saking dahsyatnya. Ya. Sampai-sampai jangankan membaca Quran, menyebut nama Allah saja tidak mau kecuali dalam kondisi berwudu. Suatu ketika beliau lagi wudu, suatu ketika beliau lagi diam, kemudian ada seorang sahabat mendatangi, memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi gak jawab. Padahal menjawab salam itu wajib. Akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah. Apa yang terjadi? Masya Allah, teman-teman yang berbahagia. Di situ Nabi ditanya, Nabi, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Nabi wudu, habis itu Nabi jawab apa? Kata Nabi, aku la yamna'uni an arudda salam alaihi, kata Nabi. Tidak ada yang menghalangi aku untuk menjawab salam. Tidak ada. Illa annani karitu an adzkurallah illa ala tohara. Perhatikan. Hanya saja aku ini merasa risih untuk menyebut nama Allah, sedangkan aku tidak dalam keadaan suci. Ini adab etika Nabi. Kita debat tentang baca Quran wajib wudu apa tidak. Khilafnya tidak karuan. Nabi Muhammad nyebut nama Allah saja. Beliau merasa gak nyaman kalau tidak dalam kondisi berwudu. Ini loh Pak yang kita ambil pelajaran di situ ya. Yang kita ambil pelajaran di situ. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah. Itu tadi poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, indan naum. Ketika mau tidur, ini. Jadi ketika kita mau tidur, disunahkan untuk berwudu. Ini yang kadang-kadang teman-teman agak sedikit gimana ya, susah untuk kita praktekkan. Teorinya mudah ini. Kalau mau tidur wudu ya. Ya prakteknya kadang-kadang susah karena kita pengen tidur, pengen nyaman.
Padahal kalau kita mau pelajari ternyata betul. Ketika mau tidur kita berwudu itu kondisinya fresh, bangun tidur tuh lebih cepat, lebih fresh, tidak ngantuk dan tidak kayak terbebani gitu, tidak. Ya, sehingga teman-teman yang berbahagia silakan dicoba. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Barra bin Azib, ya Barra, innaka idza ataita majaka. Hai Barra, jika engkau sampai ke ranjang tempat tidurmu, kenapa ya Rasul? Ya, janganlah engkau tidur sampai engkau berwudu terlebih dahulu. Wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Berwudulah engkau seperti wudunya orang yang hendak sholat. Jadi artinya di sini kalau kita pelajari, teman-teman, wudunya seperti kayak wudu sholat. Ya, jadi Bapak kalau mau tidur jangan lupa berwudu terlebih dahulu. Ini sunnah. Tapi kalau nanti batal sebelum tidur gimana? Apa wudu lagi? Tidak. Ya, Bapak wudu, habis wudu sholat, habis wudu tidur, sebelum tidur ternyata batal kentut misalnya. Apakah wajib wudu lagi? Tidak. Itu teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi berkaitan dengan masalah tidur. Kemudian yang ketiga, untuk orang yang junub juga sunnah wudu. Kapan? Dalam 3 keadaan. Yang pertama, inda iradatil akli wa syurbi, ketika mau makan dan mau minum. Jadi habis junub, kemudian mau makan, mau minum, ini belum mandi, maka disunahkan Bapak untuk minimal berwudu. Idealnya sih Bapak mandi dulu, gitu kan? Tapi kalau misal dalam kondisi saya ini junub, kalau suruh mandi agak malam ini masih dingin, ya sudah, kalau gitu minimal wudu dulu. Kalau mau makan, jangan makan dalam kondisi junub sebelum berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, inda muawadatul jima, ketika hendak mengulangi hubungan kembali. Ya, jadi udah berhubungan, ternyata ini masih ronde 1. Dia dekat-dekat istrinya lagi, mau berhubungan lagi, maka sunnahnya minimal dalam kondisi berwudu. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya yang ketiga, nah ini juga yang paling penting. Ketika mau tidur, dia habis berhubungan, ini terkipai. Tahu terkipai Pak? Tahampas. Ya, berhubungan, garing tidur. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pembelajaran. Saya bilang jangan tidur dulu. Karena malaikat itu merasa risih masuk ke rumah, yang di dalam rumah itu ada orang junubnya. Ada orang junubnya. Ini terus gimana hukum kayak saya begini? Nah, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, habis berhubungan jangan tidur, minimal wudu dulu. Jadi wudu ini penggantinya sementara. Istilahnya itu P3J, pertolongan pertama pada junub, begitu. Ya. Jadi jangan langsung tidur, wudu dulu. Habis wudu semangat lagi, ya udah berhubungan lagi. Habis itu wudu lagi, habis itu berhubungan lagi, Pak Ustaz. Gitu ya. Kapan tidurnya kalau kayak gitu? Jadi jemaah yang berbahagia, tadi gambarannya berbeda. Baik. Kemudian berikutnya, mana dalilnya Pak Ustaz? Hadis riwayat Aisyah. Diceritakan karena Nabi SAW, diceritakan dari Nabi, idza kana junuban, jika Nabi dalam kondisi junub, fa arada, dan dia berkehendak, ayyakul aw yanam, baik mau makan ataupun mau tidur, tawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah seperti wudunya orang sholat. Begitu pula mengenai tentang
hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Sa'id dikatakan Nabi bersabda, "Idza ata ahadakum ahlahu summa arada ay ya'udahu," barang siapa mendatangi istrinya kemudian dia hendak mengulangi kembali untuk berhubungan, fal yatawadda, maka berwudu. Kemudian berikutnya yang keempat adalah wudu sebelum mandi. Ini sunnah. Maksudnya wudu sebelum mandi, nanti di bab mandi ya akan kita pertegas nanti insyaallah di kajian berikutnya. Kita sudah masuk pada tema mandi. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ambil pelajaran jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mandi junub itu Pak, mandi dulu baru wudu. Nah, itu sebenarnya bukannya batal, enggak, sah-sah aja betul. Cuman kondisi yang sedemikian itu akan membuat kehilangan daripada keutamaan sunnah. Karena sunnahnya sebenarnya wudu dulu baru mandi, gitu ya. Wudu dulu baru mandi. Saya tuh pernah ngobrol sama seorang dokter Pak. Saya tanya, "Dok, kenapa sih kok banyak banget ya cerita orang meninggal di kamar mandi?" Kan sering tuh Pak ya, orang meninggal di kamar mandi. Beliau senyum. Kata beliau, "Pak, memang kebanyakan orang akan mengkambing hitamkan kamar mandi. Sehingga kalau ditanya kenapa meninggal dunia, iya kepleset, jatuh di kamar mandi." Jadi kalau kayak kamar mandinya yang disalahkan, padahal kalau kita belajar Pak, kamar mandinya itu yang bahasanya itu bukan kamar mandi yang salah, tapi lebih pada aspek serangan jantung yang terjadi di kamar mandi. Gitu. Terus saya tanya balik, "Kenapa Dok kok banyak orang serangan jantung di kamar mandi?" Kata dokter tadi, perubahan suhu secara drastis. Tubuh kita ini kan mengandung panas. Terus Bapak mandi, Bapak siram pakai air dingin, siramkan kepala, semuk gitu. Jadi kaget. Terus saya bilang, solusinya apa Dok? Kata beliau, solusinya tadi bermain-main air dulu. Ya, jadi kalau bahasa kita itu apa Pak ya? Cuci telapak tangan dulu kata beliau. Anggota-anggota tubuh yang sensitif, cuci telapak kaki dulu, usapkan di bagian telinga. Terus saya bilang, loh kalau kayak gitu, judulnya kan gampang. Apa itu namanya? Wudu. Makanya luar biasa Islam nyuruh kita wudu sebelum mandi. Ternyata ada efeknya secara medis. Artinya itu bagus gitu ya. Sehingga teman-teman yang berbahagia, itu tadi wudu sebelum mandi. Nanti ada babnya lah, insyaallah kita pelajari ya. Itu yang keempat. Yang kelima, wudu dengan tajdid. Nah, tajdid ini mungkin apa Pak ya bahasanya itu memperbarui wudu, merefresh wudu. Jadi Bapak misalnya dari sholat maghrib itu dengar kajian, otomatis belum batal kan? Belum ngapa-ngapain. Nanti Isya, apakah Bapak wajib wudu? Tidak. Bapak tidak wajib untuk wudu. Ya. Tetapi apabila Bapak mau berwudu, maka itu namanya tajdid wudu, merefresh wudu. Dan itu yang sedemikian adalah diperbolehkan, bahkan disunahkan, ya namanya merefresh wudu. Jadi Bapak berwudu walaupun Bapak nggak batal, Bapak merefresh wudunya tiap sholat Bapak berwudu, itu namanya tajdid. Dan yang lebih dahsyat dari itu, teman-teman yang berbahagia, yang lebih dahsyat dari itu, ini ada lagi syariat namanya melakukan apa? Daimul wudu.
Apa daimul wudu itu Pak Ustaz? Orang yang mengkontinukan wudu. Artinya, mohon maaf ya, walaupun tadi kan masih bagus tuh mengulangi wudu setiap kali sholat misalnya begitu. Nah ini yang lebih keren lagi Pak. Dia ini nggak pengen sholat, tapi tiap kali batal dia berwudu, tiap kali batal dia berwudu, tiap kali batal dia berwudu. Kentut wudu, orang kecil wudu, terus begitu. Ini namanya daimul wudu, dan ini puncak tertingginya. Ya. Kami pertegas kembali, dan ini puncak tertingginya. Ini yang paling susah. Dan ini amalan Bilal bin Abdul Rabbah yang akhirnya menjadikan beliau dijamin Nabi Muhammad untuk masuk surga. Begitu bahasa. Dijamin Nabi Muhammad untuk masuk surga. Selesai sholat subuh Nabi balik badannya, Bilal, akhbirni bi arja amalin amil tawfil Islam. Bilal, tunjukkan aku amalan yang paling kau banggakan di dalam Islam. Kenapa Nabi? Fa inni sami'tu dafan 'alaika fil jannah. Aku mendengarkan suara sandalmu ada di surga. Jadi Bilalnya belum mati, sandalnya udah masuk surga. Nah kita mati aja belum tentu bawa sandal. Jadi bapak-bapak ini luar biasa. Amalan sosok Bilal bin Abdul Rabbah. Begitu. Baik teman-teman, kemudian Bilal berkata, aku nggak punya amal apa-apa nanti, kecuali aku tuh gemar berwudu, dan tiap kali aku berwudu, aku selalu menutupnya dengan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudu. Kata Nabi, naam fadaka, betul, karena itulah Bilal, engkau akhirnya bisa masuk surga. Ya, jadi menjaga wudu secara konsisten, walaupun tidak ngapa-ngapain, tidak sholat, tidak nyentuh mushaf, tidak mau tawaf, tapi dia semangat begitu, ya, untuk tetap berwudu, ya, walaupun dia tidak batal. Saya ulangi, walaupun dia tidak ingin sholat, asalkan tiap kali batal dia berwudu. Itu yang namanya daimul wudu, begitu. Ya, jamaah yang berbahagia. Dengan ini alhamdulillah berarti bab wudu telah kita tuntaskan. Insyaallah nanti kita masuk tentang bab mandi jinabah di kajian depan, bulan depan dengan izin Allah. Maaf, di tahun depan, ya. Ya, Pak. Kita ketemunya tahun depan. Oh, kok belum sih? Tahun depan ya, karena kan udah 2023 ya, Januari. Baik. Jamaah tidak berpanjang dan tidak berlebar, kita cukupi sekian. Ini mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Tafadhol jamaah, bagi yang mau bertanya seperti biasa ya, kita open untuk sesi kedua, sesi tanya jawab. Boleh berkaitan tema, boleh.